A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah menerima salat subuh kita, doa-doa dan zikir-zikir kita semua. Dan mudah-mudahan pagi ini Allah mencatat kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur dengan nikmat yang masih terus diberikan tanpa pernah sanggup kita hitung satu persatu nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung, maka kalian tidak sanggup menghitungnya. Artinya, jangankan mensyukuri semua nikmatnya, menghitung nikmatnya saja tidak sanggup. Sehingga syukur kita pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang terus Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan syukur yang lebih sedikit dibandingkan nikmat dari Allah ini menjaga nikmat yang sudah ada dan menambah nikmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mensyukuri nikmat sejajar dengan bersabar dalam musibat. Karena di saat yang sama hari ini juga saudara-saudara kita sedang diuji dengan ujian kesabaran, ujian khauf, ujian ju', ujian naqsim minal amwal, ujian anfus, ujian samarat, ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan, kematian, dan buah-buahan. 5 ujian yang Allah sebutkan, 5 bencana yang Allah ujikan kepada manusia sebagai ujian dari kesabaran. Mudah-mudahan keamanan, kenyang, kecukupan harta, nyawa yang masih dikandung badan, dan buah-buahan atau hasil ini bisa kita syukuri. Dan yang bersyukur dengan rasa aman, mudah-mudahan sejajar dengan yang bersabar dalam ketakutan. Yang bersyukur dalam kenyang, mudah-mudahan sama dengan yang bersabar dalam lapar. Yang bersyukur dalam kecukupan harta, mudah-mudahan sejajar dengan yang bersabar dalam kekurangan. Yang bersyukur dengan nyawa, mudah-mudahan sejajar dengan yang diuji dengan nyawanya, ancaman kematian, dan seterusnya. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamul mujahidin, imamnya para mujahid. Beliau komandan perang sebanyak 26 kali dalam hidupnya memimpin peperangan. Beliau dari usia 55 tahun sampai usia 63 memimpin perang sebanyak 26 kali. Dan status sebagai komandan tempurnya, status perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan sama sekali dengan statusnya yang rahmatan lil alamin. Karena tidak ada rahmat lil alamin kalau ada kezaliman kemudian dibiarkan. Tidak ada rahmatan lil alamin kalau ada penjajahan kemudian tidak diusir. Tidak ada rahmatan lil alamin kalau ada perampasan hak tanah dan tanah air kemudian malah dibiarkan atau bahkan didukung. Tidak ada rahmatan lil alamin kalau ada pembunuhan kemudian tidak dituntut balasannya kepada sang pembunuh. Jadi perang yang dipimpin oleh Nabi sama sekali tidak ada pertentangan dengan status beliau sebagai
rahmatan lil alamin. Justru perang bagian dari rahmatan lil alamin, karena tujuan Rasulullah memimpin peperangan, tujuan Rasulullah dalam berjihad adalah menyingkirkan, menghapuskan kezaliman, penindasan, dan seterusnya. Sehingga bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman, tidak khawatir, tidak takut, tidak risih dengan kalimat jihad, dengan kalimat perang, selama kalimat tersebut proporsional, selama kalimat tersebut memang sesuai dengan tempatnya. Kenapa? Karena Rasulullah pun berperang, karena Rasulullah pun berjihad, karena Rasulullah pun pernah mengangkat senjata kalau memang itu dibutuhkan. Kalau memang itu dibutuhkan. Artinya, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, di dalam Islam, di dalam Al-Quran, dan dalam prakteknya Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, ada dua bahasa yang digunakan. Ada bahasa damai dan ada bahasa perang. Bahasa damai artinya bahasa dakwah, bahasa damai artinya bahasa mengajak, bahasa damai artinya bahasa menyentuh hati, dan bahasa perang artinya bahasa jihad. Dua-duanya diakui di dalam Islam. Atau bahasa lembutnya ruhama dan asyidda. Ruhama dan asyidda. Dua-duanya adalah bahasa yang diajarkan di dalam Islam tergantung situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Ruhama artinya kelemah lembutan, ruhama artinya menyentuh hati, ruhama artinya mengajak, ruhama artinya menundukkan, ya, menundukkan hati, sementara asyidda artinya tegas, keras, kencang, dan seterusnya. Pernahkah Rasulullah SAW bersikap keras? Pernah. Kapan? Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah kapannya, porsinya, tempatnya. Kalau kita melihat surat At-Tahrim, surat ke-66, ada ayat dengan tegas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir. Kafirnya kafir harbi, karena tidak semua kafir harus diperangi. Ada kafir yang didakwahi, ada kafir yang diperangi. Jadi walaupun sama bukan muslim, walaupun sama tidak beriman, tapi cara perlakuannya pun tidak bisa disamakan. Ada kafir yang perlakuannya harus disentuh hatinya, diajak untuk bersyahadat, dikenalkan dengan Islam, dibaiki, ya. Bahkan kalau dia berbuat baik, wajib membalas kebaikannya, haram hukumnya untuk diganggu. Bahkan kalau diganggu, Rasulullah yang mengancam, saya yang akan membalasnya, saya yang akan melawannya nanti di akhirat. Siapa yang mengganggu orang kafir yang seperti ini, kafir dhimmi istilahnya, yang damai, yang tidak mengganggu, yang tidak memerangi, haram hukumnya untuk mengganggu. Bahkan Rasulullah yang akan mengancam. Rasulullah yang mengancam akan menjadi musuhnya di akhirat. Tapi ada jenis orang yang tidak beriman, orang yang kufur, sebaliknya, yang harbi. Sama-sama tidak beriman, sama-sama kufur kepada Allah, sama-sama kufur kepada Nabi, sama-sama kufur terhadap Al-Quran, tapi perlakuannya tidak boleh disamakan. Ada yang pendekatannya dakwah, ada yang pendekatannya jihad. Sehingga ayat ini di surat At-Tahrim, surat 66, saat Allah memerintahkan untuk berjihad, berperang, kafir yang seperti apa yang diperangi? Dalam fikih kita mengenal ada 3 jenis kufur. Kufur yang pertama atau orang kafir pertama, kafir dhimmi tadi. Yang jadi tetangga kita, yang warga negara tidak mengganggu, yang berbuat baik kepada tetangganya, maka ini haram hukumnya untuk diganggu. Yang kedua, ada harbi atau muharib. Siapa mereka? Mereka kalau dalam surat Al-Mumtahanah di ayat ke-60, Allah menyebutnya dengan dua
dua indikasi. La yuqatiluna la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Yang pertama, memerangi. Ini memang suratnya Al-Mumtahanah. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Jadi kalau ada yang memerangi dan kalau ada yang mengusir dari tempat tinggal kalian, maka statusnya sudah menjadi harbi. Statusnya sudah menjadi harbi. Nah, yang kafir seperti inilah yang diperintahkan untuk diperangi oleh Allah. Bahkan Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Seperti orang kafir Quraisy, musyrik Mekah, sudah mengusir para sahabat dari Mekah, sudah menindas, sudah genosida, sudah membantai, menyiksa dan seterusnya. Ada yang zimmi, ada yang harbi, ada yang tengah-tengah, yang dikenal dengan mu'ahid atau mu'ahad. Siapa itu mu'ahad? Dia berasal dari sini, tapi sedang berada di tengah-tengah umat Islam. Jadi warga negaranya beda, bukan warga negara yang sama dengan kita, tidak satu KTP begitu ya. Dia tinggal di tengah lingkungan umat Islam, sehingga statusnya harus dijaga oleh umat Islam. Contohnya seperti duta besar. Misal ada duta besar, nauzubillah min zalik begitu ya. Duta besar Israel di satu negara, duta besar Amerika misalnya yang menyatakan dukungan kepada Israel, duta besar Inggris yang terang-terangan mengirimkan senjata kepada Israel, duta besar Prancis yang menyatakan hukuman bagi mereka yang menyatakan dukungan kepada Palestina, dan seterusnya. Statusnya kalau tinggal di tengah negeri umat Islam, mereka mu'ahad. Mu'ahad itu pertengahan antara zimmi dengan harbi. Tidak boleh dibunuh, tapi perlakuannya tidak disamakan seperti zimmi. Kalau zimmi haram hukumnya untuk dilukai, haram hukumnya untuk diganggu. Kalau mu'ahad bahasanya agak naik, tapi di bawah harbi. Sehingga ketika seperti begini, seperti seorang utusan dari musuh mengirimkan surat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Di zaman Nabi ada orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, namanya Musailamah, kirim surat. Suratnya dibawa oleh utusan ke Rasulullah. Isi suratnya, dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku bahwa bumi itu dibagi menjadi dua, setengahnya untukku dan setengahnya untukmu. Ada surat ke Rasulullah. Dibaca suratnya oleh para sahabat, disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi begini, bahasa Nabi ke utusan tadi. Seandainya kalian bukan utusan, maka saya akan membunuh kalian berdua. Bahasanya kencang, tapi Nabi tidak menjaga nyawanya. Karena statusnya bukan zimmi. Kalau zimmi, bahasa seperti itu tidak boleh. Kalau zimmi, bahasanya mirip seperti bahasa kita kepada sesama muslim, dakwah, ruhama, kelemah lembutan, menyentuh hati, takliful qulub, dan seterusnya. Sehingga di dalam Islam begitu lengkap panduan dalam memperlakukan orang lain, memperlakukan orang yang tidak beriman. Tidak semua sama statusnya. Ada yang zimmi, ada yang mu'ahad, ada yang harbi. Tinggal pertanyaannya, bagaimana bahasa yang Allah perintahkan kepada Nabi dan kepada mukmin kalau objeknya adalah muharib. Di surat At-Tahrim, tadi kita ayatnya belum tuntas ya. Surat At-Tahrim surat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, berjihadlah melawan kuffar. Kafirnya kafir harbi. Jahidil kuffara wal munafiqina
waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Siapa yang nyuruh bersikap keras? Allah. Siapa yang disuruhnya? Nabi. Kepada siapa disuruh kerasnya? Kepada kafir harbi. Ini perintah siapa? Kalau tidak taat kepada Allah, apa artinya? Artinya bermaksiat kalau Nabi tidak bersikap keras kepada yang harbi. Bukan kata saya, kata para ulama menyimpulkan dalam konteks harbi, dalam konteks tempur, dalam konteks perang, bahasa yang diperintahkan oleh Allah bukan bahasa di sini, tapi bahasa di sini. Dan tidak boleh ditukar. Ditukar itu bagaimana? Berhadapan dengan orang yang sedang berperang pakai bahasa dakwah lemah lembut, berhadapan dengan orang yang zimmi jadi tetangga malah pakai bahasa perang. Dengan tetangga bahasa perang, sementara dengan yang ngajak perang pakai bahasa dakwah, bahasa lembut. Salah. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah perintahkan bahasanya kepada zimmi, bahasanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan bijaksana, dengan nasihat yang lemah lembut, dan kalaupun berdebat, berdebatlah dengan cara yang jauh lebih baik. Di sini. Tapi kalau di sana, kalau dalam harb, perintahnya adalah wal yajidu fikum ghilzah. Bahkan punten, Bapak Ibu, saya mau tanya, ini sebelum ini muqaddimah begitu ya, sebelum nanti Bapak Ibu mungkin ada yang berangkat kemana, ke Palestina? Ke Pusdai. Punten, apa hukumnya membuat orang marah? Apa hukumnya membuat orang kesal? Dosa. Kalau bikin keselnya itu ke musuh yang sedang diajak perang, apa hukumnya? Ini seperti yang takut menjawabnya. Seperti yang ragu-ragu. Sieun salah atau sieun dosa, nggak jawab. Bapak Ibu nanti bisa lihat di surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 120. Saya akan bacakan ayatnya dan terjemahannya. Ruas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah ayat 120. Ma kana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rab ay yatakhallafu 'an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghidhul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan yang berada di sekitar Madinah mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad sendirian dan mengutamakan dirinya daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu tidaklah mereka tertimpa kehausan, kelelahan, kelaparan di jalan Allah, dan tidaklah mereka menginjakkan kaki di tempat yang bisa membuat orang kafir marah, dan tidaklah mereka menimpakan bencana kepada musuh kecuali akan dicatat sebagai amal solih. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat ihsan. Punten, sekali lagi. Apa hukumnya bikin orang lain marah? Orang lainnya saha heula ya teh. Kafirna kumaha heula. Karena tidak sama semuanya. Kalau kafir dhimmi dibikin marah dan kesel, dosa. Tidak boleh, haram. Tetangga yang beda agama dengan kita dibikin kesel, dibikin marah, haram, dosa. Kenapa?
mereka zimmi, dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi amal soleh yang di sini, yang statusnya sedang bertempur, yang statusnya sedang berperang, Allah menyebut, dan tidaklah mereka menginjakkan kaki di tempat yang membuat musuh marah, yang membuat orang kufur marah. Kalau bahasa sekarang, tidaklah orang Palestina menginjakkan kakinya di tanah Israel yang membuat orang Israel marah. Tidaklah orang Palestina masuk ke tanah Israel yang membuat orang Yahudinya marah. Tidaklah orang Palestina yang kemudian masuk ke pemukiman Israel yang membuat orang Israelnya marah. Kecuali Allah akan mencatat itu semua sebagai amal soleh. Bukan kata saya, tapi kata Al-Quran, surat At-Taubah ayat 120, konteksnya perang. Konteksnya perang. Sehingga bahasa perang beda dengan bahasa damai. Menilai orang yang sedang berperang dengan bahasa perang, bukan dengan bahasa. Sebaliknya juga sama. Sebaliknya juga sama. Nah, apalagi misalnya, punten, membuat orang merusak properti orang lain, menimpakan bencana kepada orang lain, dosa atau tidak? Tergantung siapa objeknya. Siapa objeknya? Kalau sesama muslim haram hukumnya. Kalau kepada yang zimmi haram hukumnya. Kalau kepada yang harbi amal soleh. At-Taubah ayat 120, wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Bahkan dalam tafsirnya ayat ini sekalipun, punten ya, ini memang konteksnya konteks perang. Kalau konteks perang, membunuh kombatan, apa hukumnya? Apa hukumnya membunuh? Tergantung konteksnya. Tergantung konteks. Dalam damai membunuh maka harus kisos. Dalam damai membunuh maka harus ada diat, bayar diat. Dalam damai kalau tidak dimaafkan maka yang membunuh itu harus dieksekusi. Tapi dalam perang, dalam konteks berperang, maka membunuh kombatan, membunuh yang mengangkat senjata, bukan membunuh perempuan, bukan membunuh anak kecil, bukan membunuh orang yang sudah menyerah, bukan membunuh orang yang sedang berlindung di balik sinagog atau gerejanya, bukan membunuh orang yang lemah, membunuh kombatan, membunuh militer, membunuh yang mengangkat senjata. Apa hukumnya? Amal soleh. Bukan kata saya, surat At-Taubah ayat 120. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka menimpakan bencana kepada musuh, apapun bencananya, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kecuali dengan itu Allah akan mencatat sebagai amal saleh. Apa hukumnya membuat tipu daya? Nipu, apa hukumnya nipu? Tergantung konteksnya. Betul, tergantung konteksnya. Apa hukumnya bohong? Tergantung konteksnya, betul. Berbohong kepada muslim dosa, berbohong kepada yang zimmi haram. Berbohong di dalam perang amal soleh. Bahkan Rasulullah ya membolehkan berbohong dalam 3 hal. Apa saja? Bohong itu boleh dalam 3 hal saja, di luar itu tidak boleh. 1, bohong itu boleh kalau tujuannya mau mendamaikan sesama muslim. Muslim sedang berantem, sedang berselisih, kita mau mendamaikan, maka kita yang ingin mendamaikan boleh berbohong. Datang ke si fulan, Pak, si B teh, Bapak B teh capek ya ribut wae, pengen damai. Padahal mah henteu. Kita datang ke B, Pak, Bapak A teh capek ribut wae, pengen damai. Padahal mah henteu. Mudah-mudahan pas ketemu tidak konfirmasi. Benar didinya teh damai, henteu cek saha cek si itu, gagal gitu. Boleh dalam mendamaikan. Yang kedua, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dalam batas-batas tertentu juga dibolehkan. Misalnya ibu masak, suguhkan ke suami, kumaha apa enak? Kumaha jawaban apa? Kumaha apa enak?
moal aya di restoran nu siga kieu Bu. Nya moal aya nu siga kieu mah piraka aya. Moal aya. Nya enak henteu pokona mah restoran bintang 5 moal aya nu siga kieu. Gitu. Duka ya tanah mah pokona moal aya nu siga kieu begitu ya. Entah saking enaknya atau saking enaknya sekali gitu. Bapak baru beli sepeda harganya 30 juta, pulang ke rumah ditanya sama ibu, "Pak, sabarahan sepeda?" Menjawab 30 bisi rame. Perang dunia ke-10. Dijawab, murah lah Bu. Nya sabaraha? Sabaraha, Pak? 5 juta. Bapak pergi kerja, besok tetangga datang, "Bu, Bapak beli sepeda, mohon sabarahan cenah 5 juta, dipeser lah ku abdi." "Sabaraha?" 10 juta. Wah, untung ya. Padahal Bapak sudah beli 30 juta. Kata ibu tanya, "Sok atulah." Jual 10 juta. Padahal harganya 30 juta. Bapak pulang dari kerja ditanya, "Bu, sepeda mana?" Ibu pegang uang 10 juta. Untung Pak. Untung di mana? Kan harga sepedanya 5 juta, dijual 10 juta, berarti untung 5 juta. Itulah resiko berbohong kepada istri. Resiko berbohong kepada istri. Yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah membolehkan berbohong dalam berperang. Dalam berperang boleh berbohong. Karena tidak boleh polos. Misalnya ditangkap, ditawan, "Di mana gudang senjata kalian?" Boleh ditutup tuh, boleh itu. Sama dengan membunuh saudara kita kalau begitu. Apa hukumnya ngadu domba? Tergantung konteks. Dalam perang, bahkan Rasulullah pun mempraktekannya. Ada perang Khandaq. Perang Khandaq itu koalisi gabungan semua kekuatan bangsa Arab untuk menyerang kota Madinah. Mungkin mirip-mirip seperti sekarang lah. Koalisi gabungan antara Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, punten. Umat Islam jangankan kirim senjata ke Palestina, kirim makanan saja masih kena susah. Sementara mereka bukan hanya kirim makanan, bahkan senjata ribuan ton sudah dikirim. Terang-terangan di media diumumkan presidennya yang datang. Jadi kalau mereka terang-terangan menyatakan supportnya bahkan dengan senjata tanpa takut, tanpa khawatir, ya mudah-mudahan kita juga tidak malu untuk menyatakan dukungan kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang sama-sama pernah terjajah dan seterusnya. Di perang Khandaq itu koalisi gabungan orang-orang Arab, Jazirah Arab menyerang Madinah. Kalau saya membandingkan mirip seperti hari ini. Hari ini yang dikepung itu bukan Palestina. Hari ini yang dikepung cuman Gaza. Karena tepi barat itu ya masih damai-damai sajalah dalam tanda petik begitu ya. Masih tidak seperti Gaza. Gaza itu kecil, hanya 385 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2,3 juta. Selama 17 tahun sudah di border, 17 tahun di embargo, di boykot, penjara terbuka, kemudian melawan Israel yang luasnya lebih besar, jumlah penduduknya sekitar 9 juta. Bahkan kemarin ada fatwa dari ulama Al-Azhar, ulama Mesir, fatwanya begini. Kata Syekh Ahmad At-Tayyib bahwa di Israel tidak ada yang disebut dengan warga sipil. Kata beliau, bukan kata saya hanya mengutip saja. Kenapa? Karena mereka semua dipersenjatai, karena mereka semua telah merampas tanah milik umat Islam. Bukan kata saya. Kata Syekh fatwanya Syekh Ahmad At-Tayyib. Tidak ada madaniyin di Israel, tidak ada istilahnya warga sipil di Israel. Mereka punya senjata, mereka sudah mengambil tanah milik umat Islam. Tapi dalam prakteknya saudara-saudara kita di sana masih memperhatikan siapa yang pakai seragam, siapa yang tidak, siapa yang bawa senjata, siapa yang tidak. Sebaliknya, pihak Israel sendiri nggak peduli. Dulu Fir'aun itu membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki,
dan terang-terangan. Dulu bangsa Arab itu membunuh bayi perempuan dan terang-terangan. Sekarang ada yang membunuh bayi laki-laki, bayi perempuan, kemudian menuduh pelakunya adalah orang-orang Palestina. Mereka menjatuhkan bom di rumah sakit, mereka jatuhkan bom di penginapan, di pemukiman, kemudian menyalahkan, oh itu roket orang-orang Palestina yang nyasar ke rumah sakit dan seterusnya. Fir'aun saja kalah, karena Fir'aun masih mengaku saya yang membunuhnya. Bangsa Arab saja kalah, bangsa Arab yang jahiliyah, karena bangsa Arab mereka setelah mengubur hidup-hidup anak perempuan, mereka mengaku, iya kami sengaja menguburkannya. Tapi hari ini ada orang-orang yang sudah melakukan itu semua, bukan hanya anak laki-laki, bukan hanya anak perempuan, semuanya dibantai. Tidak kenal dengan kode etik dalam pertempuran, dalam peperangan, tidak ada istilah akhlak dalam berperang. Kemudian setelah itu menyalahkan orang-orang Palestinanya sendiri. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi saya sedang cerita apa ya? Oh iya, ngadu domba. Adu domba dalam perang, mengadu domba musuh, sesama musuh ternyata pernah dilakukan oleh Nabi. Perang Khandaq itu perang koalisi. Seluruh bangsa Arab mereka menyerang kota Madinah. Ukuran kota Madinah dibandingkan dengan Jazirah Arab mirip seperti ukuran Gaza yang kecil dibandingkan dengan saat ini yang berkoalisi memerangi Gaza. Apa yang dilakukan Nabi? Ada seorang sahabat namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud masuk Islam. Kata Nu'aim bin Mas'ud, ya Rasulullah, kabilah saya tidak tahu kalau saya sudah Muslim. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Nabi, khadzil anna fa innal harba khada'atun. Wahai Nu'aim, buat supaya musuh mereka tercerai-berai, karena sungguh perang itu adalah tipu daya. Hadis sahih. Buat supaya musuh tercerai-berai, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Siap ya Rasulullah. Nu'aim bin Mas'ud kemudian pergi ke kabilahnya. Kabilahnya itu salah satu di antara kabilah yang memelangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Nu'aim bin Mas'ud pergi ke orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Quraizah yang tinggal di kota Madinah, yang sepakat untuk menyerang Rasulullah dari belakang. Jadi di perang Khandaq itu Bapak Ibu, Nabi sedang bikin parit, Nabi sedang jaga parit, musuh datang dari luar 10.000, dan dari dalam ada pengkhianat orang-orang Yahudi Bani Quraizah mau nyerang dari belakang. Artinya Rasulullah itu dan para sahabat terjepit, musuh dari depan dan dari belakang. Kalau balik ke rumah jaga anak dan istri, berarti musuh yang 10.000 bisa loncat parit. Kalau jaga parit berarti orang Yahudi bisa membantai anak dan istri, sehingga para sahabat gagal fokus lah. Bahasa Al-Qur'annya zaghatil absar, bisa nanti dibaca di surat Al-Ahzab surat ke-33. Kata Nabi, khadzil anna, buat supaya musuh bercerai-berai, karena yang namanya perang adalah tipu daya. Nu'aim bin Mas'ud akhirnya pergi ke orang Yahudi Bani Quraizah yang tinggal di kota Madinah. Kata Nu'aim begini, wahai Ka'ab, Ka'ab itu kepala sukunya orang Yahudi. Wahai Ka'ab, pernahkah engkau terfikir kalau seandainya kalian kalah dalam perang ini? Kata Ka'ab, saya tidak memikirkan kalau kita akan kalah, karena kita pasti akan menang. Kata Nu'aim, fikirkan kalau seandainya Abu Sufyan dan koalisi yang 10.000 mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing dan meninggalkan kalian sendiri di kota Madinah. Artinya kalian siap berhadapan dengan Muhammad setelah mereka pulang ke kampung halaman. Di situ Ka'ab baru mikir, iya juga ya. Kalau seandainya Abu Sufyan pulang, mereka kan punya kampung halaman. Mereka bisa kembali ke Mekah, mereka bisa menyebar kembali ke Jazirah Arab. Sementara Bani Quraizah kampung halamannya di Madinah, tinggalnya di Madinah. Mau lari kemana? Kalau selesai perang, mereka pasti akan diincar oleh Rasulullah dan para sahabat. Kata Ka'ab, Anda punya usulan wahai Nu'aim? Kata Nu'aim, saya punya saran. Apa sarannya? Minta kepada Abu Sufyan 70 komandan supaya tinggal bersama Anda di sini. Sebagai jaminan mereka tidak akan meninggalkan kalian. Sebagai jaminan mereka akan habis-habisan memerangi Muhammad sampai akhirnya komandan itu bisa kembali ke tangan mereka. 70 orang.
Kata Ka'ab, ide yang bagus. Mereka nggak akan meninggalkan kita sampai 70 orang itu berhasil sampai Muhammad dan para sahabatnya berhasil dikalahkan dan 70 orang itu bisa kembali ke kampung halamannya. Nuaim kemudian pergi ke Abu Sufyan. Kata Nuaim, "Wahai Abu Sufyan, saya dengar katanya orang Yahudi mereka menyesal sudah mensupport kita, sudah sepakat dengan kita. Mereka menyesal dan mereka akan datang ke Muhammad menunjukkan penyesalannya. Dan mereka akan memenggal 70 komandan kita, diserahkan kepalanya ke Muhammad. Kalau seandainya mereka minta 70 orang dari kita, jangan diserahkan. Karena 70 orang itu akan dipenggal satu persatu di depan Muhammad sebagai bukti bahwa mereka sudah menyesal, mereka serius tidak akan mendukung Abu Sufyan dan koalisi yang 10.000 orang tadi." Apa yang terjadi? Datang Ka'ab ke Abu Sufyan. Kata Ka'ab, "Wahai Abu Sufyan, Anda serius ingin memerangi Muhammad?" "Serius." "Kalau serius, maka saya minta 70 komandan tinggal di lingkungan kami, tinggal bersama kami, tinggal di lingkungan Yahudi Bani Quraisyah." Kata Abu Sufyan, "Benar," kata si Nuaim. Benar kata Nuaim. Ini orang-orang Yahudi mereka mau memenggal 70 kepala komandan kita. Mereka menyesal. Kata Abu Sufyan, "Kami tidak akan menyerahkan 70 komandan kepada kalian." Kata si Ka'ab, "Benar," kata si Nuaim. Abu Sufyan gak serius untuk memusuhi Muhammad, mereka bisa pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Sufyan dengan Nuaim pecah kongsi. Abu Sufyan dengan Nuaim pecah kongsi. Ini memusuhi dari dalam, ini memusuhi dari luar, dipecah oleh Nuaim bin Mas'ud, dan itu atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya mengadu domba? Amal soleh kalau dilakukan konteksnya saat berperang. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya. Wala yata'una mawti'ay yaghidhul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, kisah kita tadi mau mukadimah kan ya? Kisah kita hari ini kisah singkat saja mungkin, kisah tentang Bani Israel di dalam Al-Quran. Kisah Bani Israel di dalam Al-Quran memang ada banyak ya. Karena Bani Israel itu kisahnya terbentang dari Nabi Yakub sampai dengan hari ini, sampai dengan hari kiamat. Kisah Bani Israel di dalam Al-Quran dari sejak zaman Nabi Yakub sampai dengan hari kiamat. Ada kisahnya Bani Israel di dalam Al-Quran. Israel sendiri artinya adalah Nabi Yakub. Isra artinya hamba, il artinya Tuhan. Israel artinya Abdullah, hamba Tuhan, julukan yang diberikan kepada Nabi Yakub. Bani Israel artinya anak dan cucu keturunan dari Nabi Yakub. Ada berapa anak cucunya Nabi Yakub? Ada 12. 12 ini salah satunya adalah Yusuf, dan 12-nya bisa kita lihat dari mimpinya Nabi Yusuf, "Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku." 11 bintang itulah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan 12 inilah yang kita fahami kenapa saat Nabi Musa mukul tongkat, Nabi Musa istisqa. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa minta hujan. Semua mata menengadah ke langit, tapi kata Allah, nggak usah dari langit. Kami bisa mendatangkan air dari langit, bukan dari langit, tapi dari batu. Semua mata melihat ke langit setelah istisqa, kata Allah, pukul tongkat ke batu. Jadi kalau hari ini belum turun hujan, kumaha carana? Istisqa. Nah, istisqa. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu
ithnata asyrata aina. Setelah Nabi Musa memukul tongkatnya ke batu, memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Kenapa 12? Supaya setiap Bani Israel satu kabilahnya satu mata air. Satu kabilahnya satu sumber pangan, satu sumber mata air. Ithnata asyrata aina. Nah, 12 ini, punten, apakah Bani Israel itu bejat semua? Identik Bani Israel itu buruk, jelek, tapi enggak. Tidak semua Bani Israel itu bejat. Kenapa? Karena Bani Israel itu keluarga dan keturunannya. Punten, Nabi Yusuf Bani Israel bukan? Nabi Musa Bani Israel bukan? Nabi Zakaria Bani Israel? Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Banyak para nabi yang diutus oleh Allah dari Bani Israel. Sehingga Bani Israel tidak sama dengan orang-orang bejat, nggak sama. Karena Bani Israel itu seperti Bani Adam. Bani Adam ada yang jadi nabi, Bani Adam ada yang jadi rasul, Bani Adam ada yang jadi orang-orang bertakwa, Bani Adam ada Abu Bakarnya, Bani Adam juga ada Abu Jahalnya. Sama Bani Israel pun demikian. Meskipun kalau melihat prosentasenya di kisah Nabi Yusuf misalnya, berapa persen sih Bani Israel yang solehnya? Bani Israel ada 12 nih, anaknya Nabi Yakub ada 12. Yang soleh Yusuf dan Bunyamin 2/12, berarti seberapa? 1/6. Dari 6 orang Bani Israel nu soleh nate hiji gitu. 1. Itu yang langsung anaknya Nabi Yakub. Kalau diturunkan lagi Syekh Kishk, ulama dari Mesir, saat beliau menafsirkan ayat Nabi Musa ketika hijrah dari Mesir berhadapan dengan air laut, di belakang Fir'aun, di depan lautan waktu hijrah. Kan kata Bani Israel begini, Musa inna lamudrakun, Musa kita bakal tertangkap, Musa kita bakal katewak. Wahai Musa, berenang kita nggak punya kemampuan, melawan kita nggak punya kekuatan, Musa kita bakal tertangkap. Apa kata-kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Sekali-kali kita tidak akan tertangkap. Sekali-kali enggak akan. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, membimbingku. Punten, Bani Israel yang hijrah dengan Nabi Musa ada berapa banyak? Banyak. Tapi Nabi Musa bahasanya, Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Kata Syekh Kishk, bandingkan kalimat Nabi Musa dengan kalimat Nabi Muhammad ketika hijrah, naik di Gua Thur, sama-sama terdesak. Di mulut Gua Thur sudah ada Abu Jahal dan pasukannya. Dan kalimat yang keluar dari Abu Bakar mirip seperti kalimat yang keluar dari lisannya Bani Israel. Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah kakinya, mereka pasti bisa melihat kita. Apa jawaban Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita atau bersama saya? Bersama kita. Nabi Muhammad ketika terdesak saat hijrah, jawabannya Allah bersama kita. Nabi Musa terdesak ketika berhijrah, jawabannya Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Apa artinya? Walaupun yang hijrah dengan Nabi satu orang, tapi Nabi mengakui kebersamaan satu frekuensinya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun yang berhijrah dengan Nabi Musa itu banyak Bani Israel yang mengikuti, tapi kata Nabi Musa, Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Karena mereka beda frekuensinya. Kalau di zaman Nabi Yusuf saja bandingannya 1/6, bayangkan di zaman Nabi Musa. Berapa banding prosentasenya? Dan punten, kalau hari ini jauh lebih
lebih kecil lagi prosentasenya begitu ya. Sehingga ya ada surat di dalam Al-Quran yang para ulama menyebutnya ini juga surat Bani Israel. Ada yang tahu? Surat di Al-Quran namanya surat Bani Israel. Nama lainnya surat Bani Israel. Yang tahu boleh berangkat duluan ke Pusdai. Ada surat di Al-Quran namanya surat Bani Israel. Al-Isra. Surat Al-Isra namanya surat Bani Israel. Karena Isra-nya itu ayat pertama saja. Ayat kedua dan seterusnya itu cerita tentang Bani Israel. Nanti Bapak Ibu bisa baca terjemahannya di halaman pertama saja. Allah menggariskan cerita Bani Israel. Wa qadayna ila Bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah gariskan Bani Israel akan berbuat kerusakan yang besar 2 kali di muka bumi. 2 kali. Fa idza jaa wa'du ulahuma, saat mereka melakukan kerusakan di muka bumi, Bani Israel ini hanya bisa dihentikan oleh orang-orang yang punya 2 sifat. Siapa orang-orang yang bisa menghentikan kerusakan Bani Israel? Orang-orang yang punya 2 sifat. Apa sifatnya? Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaihim ibadan lana. 1. Uli ba'sin syadid. 2. Ibadan lana artinya mereka benar-benar menghamba kepada kami, bukan menghamba kepada manusia, bukan menghamba kepada harta, bukan menghamba kepada jabatan, bukan menghamba kepada popularitas, hanya yang menghamba kepada kami yang bisa menghentikan kesombongan, kecongkakan, kerusakan yang dibuat oleh Bani Israel. 1. Ibadan lana. Yang kedua, ibadan lana uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Ba'sin syadid, kekuatan yang dahsyat. Soleh tapi tidak kuat, nggak akan bisa. Kuat tapi tidak soleh. Kuat ya kalau zaman sekarang mungkin senjata ada, tank baja ada, pesawat tempur ada, tapi tidak menghamba kepada Allah, nggak akan bisa bergerak untuk menghentikan kekejian Israel. Senjata ada, tentara banyak, bahkan nuklir dia punya misalnya, tapi tidak ibadan lana, nggak akan bergerak. Atau sebaliknya, ibadan lana, saroleh siga urang, insya Allah siga bapak-bapak lah, nupang tarik aminah pang solehna insya Allah. Soleh, ibadan lana, rajin ke masjidnya, dan insya Allah tuh yang sholat subuh berjamaah di masjid masalah satu tanda kesolehan. Kenapa? Karena dia dijauhkan dari sifat kemunafikan. Kata Nabi, kalau kalian melihat ada orang yang senantiasa datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia sebagai orang yang beriman. Soleh, tapi nggak punya kekuatan. Ibadan lana, tapi tidak uli ba'sin syadid. Maka sifatnya 2, ibadan lana dan uli ba'sin syadid. Kalau ini dimiliki, kata Allah, fajasu khilalad diyar, maka hamba-hamba kami yang menghamba kepada kami dan punya kekuatan, kalau mereka punya 2 sifat ini, mereka akan berkeliling di kampung-kampung Bani Israel. Saya melihat kejadian kemarin tanggal 7 Oktober sampai hari ini, saat pejuang-pejuang Palestina, pejuang Gaza, mereka masuk ke wilayah Israel, berkeliling di pemukiman, kemudian berhasil menimpakan bencana. Saya melihat, atau kita harus melihat peristiwa bumi dengan kacamata langit. Peristiwa bumi dengan kacamata langit, mereka jasu khilalad diyar, berkeliling di pemukiman, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang punya kekuatan. Kalau dulu perjuangan itu orang Palestina hanya mengandalkan batu, tapi batu mah tidak cukup untuk ba'sin syadid, karena di dalam Al-Quran ba'sin syadid itu identiknya bukan dengan batu, tapi identiknya dengan besi. Ada surat di Al-Quran namanya surat besi, Al-Hadid. Di surat besi, di surat Al-Hadid, Allah menyebut besi itu ba'sin syadid. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun
syadid. Maka hari ini kita bisa lihat di saat para pejuang Palestina, mereka bisa memiliki besi, mereka memiliki senjata, mereka memiliki senapan, mereka punya ini, punya itu, mereka bisa menghentikan atau minimal mereka bisa memberikan perlawanan yang menakutkan walaupun mungkin belum setimpal secara senjata. Dua sifatnya, ibadan lana uli ba'sin syadid. Tapi di ayat berikutnya Allah menyebut apa sebab Bani Israel itu bisa tinggi, bisa besar, bisa kuat, bisa sombong, bisa congkak, bisa punya pengaruh luar biasa. Ternyata sebabnya ada 3 Bapak Ibu. Di surat Bani Israel. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. 3 sebab Bani Israel mereka bisa tinggi, bisa besar, bisa merajalela. Yang pertama, harta. Bahasa kitanya, ekonominya kuat. Menguasai keuangan. Perusahaan yang mendukung Israelnya banyak. Uangnya di mana-mana. Dan seterusnya. Maka salah satu bentuk perlawanan umat Islam, selain kita menyatakan dukungan kepada Palestina, salah satu, kita nggak bisa mengangkat senjata, dan memang bukan tugas kita mengangkat senjata, tapi kita bisa memotong pondasi Israel dengan menahan harta kita supaya tidak mengalir ke mereka. Kalau ada alternatifnya, alirkan ke alternatifnya. Kalau ada alternatifnya, alirkan ke alternatifnya. Ustadz, ada alternatifnya, tapi nggak ada uangnya, ya sama saja kalau begitu mah. Wa amdadnakum bi amwalin. Kami akan memberikan kalian harta yang berlimpah. Wa banin, dan anak. Perhatian mereka terhadap pendidikan kepada anak itu dahsyat luar biasa. Dari kecil mereka sudah dilatih, dikenalkan dengan kekuatan. Banyak dokumentasi bagaimana anak-anak mereka dari kecil sudah megang senjata, sudah diajar nembak dan seterusnya. Banin. Dan tidak ada istilah orang-orang Yahudi itu jangan punya anak, jangan punya anak. Gitu. Justru kekuatan mereka yang kedua dari anak. Yang ketiga, waja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian kelompok yang besar, pengaruh yang kuat. Dari mana pengaruh bisa datang? Dari informasi, dari media. Maka hari ini kita bisa melihat mayoritas media internasional, siapa yang menguasai, siapa yang ada di belakangnya. Ya, mereka-mereka juga begitu. Kalau ada alternatifnya, kita bisa mendukung alternatifnya. Tapi kata Allah, masih di halaman yang sama, di surat Bani Israel, di surat Al-Isra, di halaman 1, Allah menyebut akan ada masanya wajah kalian jadi suram, liyasu'u wujuhakum, kalian tinggi, kalian besar, kalian merasa terhormat, kalian ditakuti, unbeatable enemy, jaisyun la yukhar, dan seterusnya. Akan ada masanya kalian itu tercoreng mukanya, tersuram wajahnya. Perang 7 Oktober kemarin itu membuktikan. 17 tahun orang Gaza diboikot, tapi mereka berhasil menebarkan rasa takut. Mereka berhasil menawan sekitar 250 militer. Mereka berhasil mengeksekusi ribuan tentara, ratusan tentaranya. Mereka berhasil mencuri banyak informasi dari intelijennya. Dan itu yang katanya menurut para analisis yang membuat Israel begitu panik sehingga sekalian dibombardir saja. Kalaupun perlu mati semua tawanannya. Karena begitu banyaknya informasi yang dikumpulkan oleh para pejuang Palestina tadi. Ala kulli hal, kata Allah di surat Al-Isra, liyasu'u wujuhakum, mereka akan mencoreng wajah kalian. Siapa yang tidak kenal dengan intelijennya Israel? Shin Bet-nya, Mossadnya. Tapi 7 Oktober membuktikan mereka bisa kecolongan. Mereka bisa kecolongan. Siapa yang bisa meragukan, siapa yang meragukan medianya Israel atau media yang mensupport Israel? Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana opini publik itu justru dukungannya kepada Palestina.
Dan salah satu media sosial yang cukup netral sampai detik ini, salah satunya Twitter. Gitu. Pemiliknya Elon Musk memang ditekan oleh Uni Eropa untuk memfilter konten-konten seperti yang dilakukan Facebook, Instagram, Thread dan seterusnya. Saya pernah posting di Facebook, langsung dihapus, langsung di-ban, tidak boleh. Kalau di Twitter masih netral, masih lebih leluasa. Siapa yang meragukan senjata yang dimiliki oleh Israel? Tapi ternyata ya bisa ditaklukkan gitu, oleh kelompok ibadan lana uli ba'sin syadid. Yang pertama kata Allah, liyasu'u wujuhakum, akan menyuramkan wajah kalian, mencoreng wajah kalian yang selama ini diagung-agungkan, ditakuti, bisa dicoreng. Yang kedua, waliyadkhulul masjid. Yang pertama, tik, sudah berhasil. Yang kedua, ongoing. Dan mereka masuk ke masjid sebagaimana sebelumnya mereka masuk ke Masjidil Aqsa. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang pertama berhasil, yang kedua sedang proses. Yang ketiga, yang terakhir, waliyutabbiru ma'alau tatbira, dan untuk menghancurkan semua yang tinggi dengan sehancur-hancurnya. Ini on progress juga. On progress, karena memang kekuatan senjata para pejuang Palestina sejauh yang saya ikuti baru berkembang daya jelajahnya, belum sampai ke daya rusaknya. Jadi daya jelajahnya memang jauh dari Gaza sampai ke Haifa misalnya 250 km. Tapi pas jatuh dong, tidak bikin kerusakan yang besar. Sehingga banyak yang mempertanyakan, kok bisa roket orang-orang Palestina, orang Gaza salah jatuh di rumah sakit, bisa hancur 500 orang mati. Kalau memang pejuang Palestina punya roket yang daya hancurnya, daya rusaknya 500 orang bisa mati, Israel sudah tidak ada dari dulu. Ya, logik. Sehingga pada akhirnya umat Islam yang akan menang, pada akhirnya pejuang Palestina yang akan menang, pada akhirnya kita yang akan menang. Tapi kan Ustadz, ada pembantaian, ada genosida. Ada ayat yang mudah-mudahan bisa menghibur kita semua. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan pedih, mereka juga merasakan pedih. Kalau dari kalian ada korban, dari mereka juga ada korban. Tapi yang membedakan adalah korban kita insyaallah syahid masuk surga, korban mereka sia-sia. Dan bedanya watarjuna minallahi ma la yarjun. Kita berharap dari Allah, mereka tidak berharap dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pagi ini kisah kita tentang Bani Israel. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi bekal Bapak dan Ibu untuk menyuarakan dukungan ke saudara-saudara kita di Palestina sana insyaallah. Saya kira karena waktu mungkin, atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.